Diseminasi adalah penyebaran informasi yang saya ketahui, kemudian strategi dan langkah-langkahnya. Nah, ada timbal balik nanti antara menerima informasi terhadap materi-materi yang saya sebarkan. Nah, itulah tujuan daripada diseminasi. Di dampak tadi itu adalah inovasi yang dilakukan P4TK IPA memperluas jaringan memperluas jangkauan layanan bagi guru dan tenaga kependidikan IPA dan umum. Ya, seperti yang saya ikuti ini adalah umum. Saya tidak ingin sempat itu media ingin meningkatkan kompetensinya. Seluruh peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau surat keterangan bagi setiap tahap yang diikutinya. Nah, di situ harapan yang menjadi pusat kenapa sesi depan ini supaya Bapak langsung membaca halaman. Sini ada halaman 32. Nah, materinya itu 01 titik A. Nah, 01 titik A. Kemudian di sini juga ada 01B. Halaman-halaman inilah halaman-halaman yang Bapak Ibu perkuat di sini untuk memahami pendidikan abad ke-21, kemudian bagaimana keterampilan abad ke-21 itu. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran. Kemudian ada BPM di sini komputasi tinggi mengenai pemahaman yang mendalam tentang komputasi itu sendiri. Kemudian kami diberi final buku 1 asesmen kognitif, hubungan soal POTS ya, dengan itu dengan materi, kemudian pengembangan media, penulisan soal POTS, rubrik penilaian media. Nah, inilah materi-materi yang saya download dari LMS di Dampak dan diwajibkan untuk diberikan kepada guru-guru yang saya jadikan tempat diseminasi. Nah, jadi ada 10 materi ini yang menjadi hak dari peserta diseminasi. Oke? Nah, halaman yang masih menjadi pusat itu tadi materi komputasi ada halaman 23 menyangkut tentang tantangan abad ke-21, halaman 31 komputasi thinking, halaman 34 basic strategies for computational thinking, halaman 36, halaman 43, halaman 45. Ini semua fokus-fokus menurut pemahaman saya sangat penting. Ya. Jadi Bapak langsung melihat halaman itu. Bukan petunjuk dari fasilitator, hanya saya yang melihat situasi literasi itu sangat penting bagi guru yang ingin berpikir komputasi. Nah, kami berharap teman-teman bisa sampai ini informasi, karena ini adalah ilmu yang update. Mungkin kita sering katakan, anak saya sudah berpikir komputasi, iya, tetapi tahapannya itu, ya tahapannya itu. Oke, masih halaman ini menjadi pusat. Ini halaman 9 rangkuman, halaman 11 sintaks PJBL dan tempat link daripada ketika kita mau masuk nanti apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk di P4TK. Banyak di sana tawaran-tawaran angkatan yang saya ikuti juga angkatan 12. Nah, sekarang ini pihak P4TK memang menawarkan untuk umum. Ya, umum bisa. Banyak peserta dari MTS di luar Sulawesi Tenggara. Karena inilah yang saya ikuti, maka saya akan berbagi. Berpikir komputasi dalam pembelajaran matematika. Kenapa matematika saya ambil? Karena matematika itu kan ada ya sekarang berkembang. Kalau bahasa Indonesia semua pelajaran pasti menggunakan bahasa Indonesia. Tapi yang paling sulit itu matematika. Ya. Metode penelitian kepustakaan kan kita selalu lakukan. Ya, kita selalu mengajak anak-anak, ayo anak-anak, bawa buku, ayo kita baca. Ya, kita hanya suruh membaca. Tetapi ada di situ berpikir komputasi yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, jadi tahapannya itu analisis
data mencakup 3 tahap, yaitu mengatur, mensintesis, dan mengidentifikasi. Nah, boleh kita lakukan ini perjalanan hal-hal penting yang algoritma. Nah, algoritma ini adalah langkah-langkah. Langkah pertama harus apa, langkah kedua harus apa, langkah ketiga harus apa, langkah keempat, dan seterusnya. Nah, ini berpikir komputasi itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah setelah tadi dari 4C tadi. Kan ada profil Pancasila 4C ya yang kita kenal: critical thinking, communication, kreatif, dan kreatif, komunikasi, kolaborasi. Nah, ditambah 2 lagi. Kenapa ditambah 2? Karena sekarang kita ini sama 5.0. Apa itu sama 5.0? Sama di mana semua terintegrasi oleh sistem. Kita buat rapor terintegrasi oleh EMIS. Kita dari Kementerian Dapudi terintegrasi semua data-data kita dari sana. Kemudian kita membayar pajak, kemudian kita membeli misalnya makanan, buku. Kita mengetahui letaknya itu tempat kita Google Map, itu kan terintegrasi. Jadi kita sudah tidak berada di 4.0. Jadi kalau kita sudah ketinggalan, nah apakah ini nanti kita lihat ini masuk ke dalam pembelajaran? Ya, seperti tugas kami. Mulai dari awal, apa yang Anda lakukan ketika kegiatan awal? Oh, saya harus membuka Classroom. Ya, karena Classroom kan tidak berbicara. Di situ ada media-media yang saya butuhkan. Silahkan Anda baca ini, nah, yang sesuai nanti pola pikirmu. Daripada kau kemana-mana, buka dulu internet itu secara kelompok. Kemudian apa yang harus Anda lakukan sebelum kegiatan inti? Oh, dia bikin PowerPoint, saya bikin PowerPoint. Dan di mana nanti saya berlink. Itu kan pemanfaatan IT terintegrasi dari saya. Nah, kemudian nanti bagaimana caranya mempresentasi? Maka saya akan memberikan dia Canva presentasi. Nah, link kebersamaan. Jadi saya membuat link, kemudian saya lipat. Kalau nanti kalian mau presentasi, silakan masukkan semua video-videomu ke sini. Nah, pada saat kita ukur, karena ini adalah nilai kelompok. Nilai kelompok, metode penelitian kepustakaan yang sering kita lakukan. Metode ini terdiri dari 3 tahapan: mengatur, menyinkronkan, dan mengidentifikasikan. Nah, tahap pertama adalah mengatur literatur yang akan digunakan. Nah, itu tadi literatur itu kita kemas. Nah, memang kita berpikir ini, sama apakah ini? Ini materi ini. Katakanlah materi biologi, mutasi. Jadi saya ambil semua YouTube-nya orang tentang mutasi, saya simpan di situ. Tetapi apa yang saya inginkan di sini? Saya menginginkan anak di situ nantinya dia membuat sebuah terobosan. Apakah ini mutasi bermanfaat untuk dia atau merugikan yang dia baca itu? Maka semua yang berhubungan dengan manfaat mutasi saya masukkan. Nah, apa Pak? Ambil YouTube-nya orang, masuk ke rumah belajar, download. Atau kalau Bapak memiliki kemampuan, tidak apa-apa. Bapak buat sendiri narasi, tidak apa-apa, tidak dilarang. Itulah kualitas kita. Kemudian tahap kedua adalah menggabungkan hasil literatur yang kita butuhkan tadi, simpan di blog. Ya, jadi salah satu tempat menyimpannya tepat adalah blog atau website. Website ini sekarang gratis. Di situ bisa kita adakan dialog. Ya, tidak terlalu banyak di dalam kelas kita bicara. Oke, nak, mari kita masuk di blog saya. Ada di situ aturan-aturan berpikir yang kamu harus lalui. Kamu baca dulu nak literasi. Nah, saya simpan nanti seperti itu. Halaman ini, kau baca. Baca ya, berkelompok. Jadi saya mengambil 5 orang, atau 3 orang, atau 2 orang. Berapa kelompok kira-kira kalian mau? Bu Guru, saya mau kelompok bertiga saja. Oke, siapa lagi? Bu Guru, kamu mau berkelompok 20? Oke, silakan. Nah, itu kesepakatan. Ya, supaya dia tidak lari ke situ. Kamu, oh Bu Guru, saya sendiri. Oke, silakan. Nah, silakan dibaca. Bu Guru, saya tidak ada wifi Bu, tidak ada dataku. Oke, siapa yang punya data? Oh, saya Bu. Oke, kamu membaca ya.
Yang halaman-halaman itu kemudian jelaskan temanmu di dalam kelompokmu. Kamu juga ya? Baca. Bu guru saya tidak ada, tapi saya mau juga mau baca. Oke, ambil dari saya, wifi saya. Kalau dia sanggup. Nah seperti itu, itulah alternatif yang kita buat. Ada banyak anak itu tidak ada kos aku, padahal anak orang kaya, anak pejabat. Ya kita selalu berusaha. Jadi dalam 1 jam itu 30 menit. 30 menit kalau kali 2 kan 60 menit kita punya jatah. Kita lakukan perubahan, insya Allah. Jadi bukan unik yang saya lakukan, tetapi saya mengupdate. Ya, tahap ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang dianggap sangat penting untuk dianalisa, untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah itu tadi saya bilang, hampir semua ibu-ibu ketemu asing, tetapi apa yang diinginkan ini? Nah nanti anak-anak kalau dia baca misalnya seperti saya mengajarkan mutasi itu, kan yang saya harapkan ini karena saya berada di desa, kebetulan di sana banyak petani semangka. Nah semangka kan ada hasil rekayasa, ada semangka bermutasi, yaitu bijinya hilang. Nah itu sasaran saya di otak saya, tetapi saya tidak mempengaruhi anak itu untuk kamu ke sini. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Solusi apa ketika kamu mengatakan dia menguntungkan? Ya, tanaman yang bermutasi yang saya baca itu menguntungkan. Kamu mau apa? Oh, saya mau budidayakan. Nah, itu sasaran saya di kepala saya. Saya tidak mempengaruhi. Saya tidak mengintervensi kepalanya anak-anak. Kau tanam semangka tidak, tapi dari mulutnya, dari komunikasinya saya sudah tahu. Oh, dia sudah sampai ke situ. Nah ini, jadi tahapan-tahapan itu nanti ada pengetahuan, ada ide, ada temuan dalam literatur itu yang muncul. Nah seperti ini matematika ya, ini matematika bagus sekali. Nah di sini, yang pertama tadi dekomposisi masalah. Ini bahasanya menguraikan informasi data yang besar menjadi bagian-bagian kecil, sehingga bagian tersebut dapat dipahami, dipecahkan, dikembangkan dan dievaluasi secara terpisah sehingga bisa lebih mudah memahami kompleksitas dari suatu masalah. Ya, seperti misalnya tadi judulnya wilayah. Orang mengajarkan geografi. Wilayah. Itu kan besar itu wilayah. Wilayah apa mungkin yang kita mau pelajari? Makanya diperkecil nanti melalui dekomposisi. Apa nanti tawaran kita? Ada tawaran kita tadi. Karena tadi metodenya penelitian kepustakaan. Kita suruh anak-anak bawa buku, kita suruh anak-anak mau baca. Halo, kita harus kecil itu bacaannya. Nah, seperti itu. Nah, nih, berpikir dulu ke algoritma. Apa langsung algoritmanya? Oke, tidak apa-apa. Di sini kan tadi langkah-langkah. Jadi ini tadi pikiran komputasi, berpikir komputasi menurut fasilitator saya itu boleh berputar-putar, boleh berganti-ganti. Misalnya di komposisi, abstrak, algoritma, kemudian pola atau pola dulu terserah ini. Nah ini langkah-langkah solusi yang sesuai serta menemukan langkah-langkah berganti untuk memastikan apakah ini anak atau metode yang saya bawakan ini berpikir komputasi atau tidak. Ya. Nah ini pengenalan pola. Jadi keterampilan mengidentifikasi tadi anak-anak. Ya seperti misalnya saya kalau mengajarkan itu metabolisme, saya pada saat enzim pertama dulu coba dulu nak kau keluar lihat itu sampah, pungut itu sampah. Ya. Kemudian bagaimana itu sampah sampai dia nanti menurut kamu bisa kau belajar enzim. Jadi anak-anak yang berpikir pola, ya, yang berpikir pola kita sudah lihat caranya dia mengumpul sampah. Kalau dia pisahkan, oh dia berpikir pola ini anak. Tidak langsung pungut itu daun-daun dengan plastik dengan yang masih basah yang itu. Nah itu identifikasi yang mana bisa bermanfaat saya jadikan sebuah keterampilan, yang mana saya mau. Tapi kita tidak arahkan, kita hanya bilang coba nak pungut itu, kemudian kira-kira bagaimana sampai di kepalamu bisa kau belajar bahwa sampah itu menjadi media untuk belajar
enzim. Ya, pertama itu kegelisahan menghadap satu. Tetapi inilah namanya problem solving. Apalagi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu tempatnya orang membuat kasus karena bahasanya dipakai seluruh dunia, seluruh Indonesia. Yang sulit memang ini matematika. Kalau matematika kita sudah paham, masuk ke fisika, masuk ke yang berhitung, gampang. Bisa bahasa Inggris ini yang kita keluar. Tapi kan alurnya sama. Ya, alurnya sama. Nah, pengenalan pola tadi untuk memperkuat tadi abstraksi kita. Ya. Nah, abstrak di sini membuat makna data yang ditemukan serta implikasinya nanti maknanya itu tadi data, maknanya sama tadi. Dan implikasinya di enzim itu seperti apa? Nah, cara cepat dalam memecahkan masalah berdasarkan penyelesaian masalah. Nah, di sini ada pemberian soal. Jadi langkah ketika kita menyuruh anak-anak bawa buku untuk dibaca, kita harus siap apa instrumen kita supaya dia berpola ini anak. Maka siapkanlah yang namanya pernyataan logam mulia, menyediakan pertukaran beberapa jenis logam. Logam mulia termasuk perak, perunggu, emas, paladina, dan rodium. Pertukaran diberikan kondisi berikut: 2 perak dapat ditukar 1 perunggu. Ya, 2 perak dapat ditukar dengan 1 perunggu. 1 perunggu dan 3 perak dapat ditukar dengan 1 emas. 1 emas dan 2 perak dapat ditukar dengan 1 palladium. 1 perunggu, 1 emas dan 1 palladium dapat ditukar dengan 1 rodium. Jadi rodium yang paling tinggi. Richard memiliki beberapa logam perak dan ia ingin menukarnya dengan 1 rodium. Berapa banyak perak yang Anda butuhkan untuk menukar 1 rodium? Ini hots ya? Ya, hots ini. Diberikan alur pertanyaan untuk siswa benar-benar ada di sini di pertanyaan ini. Kalau kita mau putar-putar itu dan kita mengertikan diri, insyaallah ya, anak bisa luar biasa. Jadi solusi pemecahan masalahnya. Nah, solusi pemecahan masalahnya keterampilan berpikir komputasi. Keterampilan berpikir komputasinya. Nah, kita pertama ini dekomposisi masalah dari soal yang tadi. Dalam keterampilan ini siswa diminta untuk memecahkan masalah menjadi beberapa bagian. Ya, tadi kan memperkecil masalah itu dekomposisi masalah. Ya. Pertanyaan, informasi atau hal-hal yang diketahui. Itu yang pertama. Pertanyaan sehingga siswa dapat menulis. Itu yang kita ingin harapkan. Apakah dia mau menulis ini? Dia mampu menulis ini? Apa yang dia ketahui? Informasi apa yang dia ketahui? Nah, yang pertama, yang kita punya contekan dan punya di dalam kepala kita bahwa anak nantinya dia akan menulis 2 perak sama dengan kalau fisika diketahui, ditanya yaitu PBJL, ya, bagaimana merumuskan, kemudian bagaimana mendesain proyek. Nah, berpikir algoritma adalah langkah-langkah. Apakah boleh dulu boleh? Dengan contoh. Nah, dalam keterampilan ini siswa diminta untuk memahami, menganalisis sesuai dengan kompetensi dasar untuk mendapatkan solusi yang tepat. Langkah pertamanya, hitung jumlah perak untuk mendapatkan 1 perunggu. Ya. Langkah kedua, hitung jumlah perak untuk mendapatkan 1 emas. Langkah ketiga, hitung jumlah perak untuk mendapatkan 1 palladium. Langkah keempat adalah hitung jumlah perak untuk mendapatkan 1 rodium. Nah, kalau anak-anak memiliki kemampuan ditanyakan, kan seperti fisika, ditanyakan, diketahui, ditanyakan. Boleh PS, sangat boleh PS. IPA itu kan tepat. Ya, kalau PS itu kita harus belajar bahasa Indonesia. Apakah ini anak ada kata kunci? Jawaban, dia berputar-putar
benar ini. Jadi lebih berbahaya itu kalau kita memberikan soal uraian, karena memang ada jawaban alternatif yang harus kita siapkan. Kalau seperti ini kan jawaban tebak. Tumbuhan itu bernapas dengan apa? Atau manusia itu bernapas dengan apa? Tepat ya. Tapi kalau orang IPS menjawab, ya bernapas tuh melalui hidup. Boleh saja dia katakan begitu. Itu orang IPS. Bernapas tuh dengan menggunakan jantung. Iya. Bernapas tuh, tapi dia masih bergerak. Apakah itu salah? Tidak. Karena IPS itu bebas. Dan IPS lah yang sebenarnya samanya sekarang. Nah, berikutnya abstrak. Ya, abstrak dan generalisasi. Dalam keterampilan ini, siswa dapat menggunakan cara cepat dengan memilih dan menghubungkan beberapa informasi yang benar. 1 emas sama dengan 5 perak itu. Berdasarkan persamaan 3 dan 5 diperoleh 1 palladium sama dengan ini 5 perak, 2 perak, 7 perak. Untuk mendapatkan itu, maka Pak Richard dapat menukar 1 periode. Dan pola. Ya, dalam keterampilan ini siswa diminta untuk mengenali dan mengembangkan bola. Jadi kalau dia sudah mampu sampai sini dia menghubungkan, ya, dia menghubungkan ini 1 perunggu 2 perak. Nah, sampai dia membuat seperti ini saja, ini kuncinya, maka dia sudah berpikir pulang. Adalah kebijakan yang diberikan ini adalah menerangkan tentang apa itu reputasi. Nah, itu. Jadi reputasi ini yang kami petik adalah terdiri atas 4 alur, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Namun ini kami sadari bahwa ini barangkali masih perlu kami pelajari kembali karena terus terang saja materi ini sangat cocok untuk kita gunakan. Kemudian perasaan dengan materi yang dibawakan ini, kami merasa senang sekali bahwa ada hal-hal baru, ada ilmu baru yang kita dapatkan dari sini. Tentunya sekali lagi mungkin belum masih bentuk pemahaman lebih lanjut. Dan saran saya ini akan jalan sampai di sini. Kami harap ini akan ada namanya pelatihan kerja selanjutnya untuk membawa sampai tentang ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah pembelajaran bermakna. Ini juga merupakan suatu hal yang positif dan sangat pantas kita gunakan di sini. Dan seterusnya adalah pembelajaran berikutnya. Saya kira ini merupakan sebuah tindakan yang bagus sekali untuk kita gunakan di satuan pendidikan khususnya di Madrasah Serahiyah Negeri Bangkitari. Jadi kesan saya adalah dengan adanya materi ini sehingga pemahaman kami bertambah begini. Dan sekali lagi kami harap bahwa jangan berhenti sampai di sini, diupayakan untuk melakukan pelajaran depan banyak aktivitas selanjutnya dalam bentuk barangkali kayak semacam pelatihan-pelatihan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu pemateri menyampaikan ini kepada kami sehingga kami dapatkan ilmu yang bagus tentang ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita semua dan semoga ilmu ini bermanfaat buat kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu siap, sigap dan siaga, memberikan pelayanan yang prima bagi guru IPA dan didiknya. Dengan semangat integritas
tuturkan